berhenti bekerja? Ya mulai itu penerapan PSBB lokal ya, kalau di Jogja itu. Ya itu. Jadi sama sekali kita tidak bisa bekerja karena memang salon-salon juga tutup ya. Tapi ini kayaknya sudah mulai mau dibuka ya beberapa kegiatan usaha ekonomi yang di luar dari toko-toko sembako, apotek itu kan sekarang sudah mulai. Jadi ini membuat kawan-kawan juga menyambut dengan gembira. Bahkan kita sedang melakukan hari Sabtu depan kita melakukan pelatihan untuk ketahanan pangan. Ya, kita mendapatkan pelatihan ketahanan pangan untuk membuat memelihara ikan bawal sama lele, terus di atasnya itu di tanaman yang bisa kita manfaatkan sendiri. Jadi ini ada 15 paket yang kita sebar di seluruh komunitas di Dari mana itu, Bu? Itu bantuan dari PKBI. Ya, mulai ini saya jam 2 ini mau rapat untuk mempersiapkan tempatnya. Kemudian hari Sabtu kita pelatihan sekalian lalu eksekusi eksekusi penanaman dan piara bibit. Kalau di pesantren ini ada berapa santri? Ada 42 santri. Mas sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Masih aktif untuk ngaji? Iya, ya itu tadi ngajinya sekarang Ya, online hari Minggu sama hari Senin. Hari Minggu yang Al-Quran, hari Senin yang itu yang kita lakukan. Jadi makanya itu kelasnya diangkat semua. Kalau sekarang di pondok sendiri aktivitasnya apa, Bu? Ya nggak ada aktivitasnya ya kawan-kawan kalau pagi kerja yang kita kan sudah mulai ada yang berangkat kerja ini. Mulai 1 Juli. Rencananya kita mengikuti dari pemerintah aja ketika sekolah sudah mulai boleh buka, kita juga nanti kawan-kawan juga akan masuk. Kan kita kegiatannya setiap hari Sabtu dan Minggu. Sabtu itu sekolah sore, kalau Minggu itu kelas agama dan pengajian. Oke, kalau boleh tahu Bu, cerita mungkin dari teman-teman santri selama pandemi ini kesulitan apa sebenarnya yang mereka? Ya kesulitannya itu tadi mereka ya benar-benar terhenti pemasukannya, lalu kemudian kita saling mendukung apa yang bisa kita lakukan buat kawan-kawan yang kita kerjakan. Kesulitannya ya itu tadi soal kebutuhan makan sudah terpenuhi. Nah, kebutuhan yang lain itu yang misalnya untuk bayar kos, lalu untuk membeli rokok atau ya kayak macam-macam beli gas. Nah, itu kan mereka butuh uang. Nah, mereka terpaksa ikut beberapa waria saya lihat ikut ini menunggu pada nongkrong menunggu orang di pinggir jalan itu. Ya, itu bersama dengan para pemulung, tukang beca itu beberapa. Bu, kalau bantuan dari pemerintah kotanya sendiri ada, Bu? Nggak ada. Tidak ada. Kita memang tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah dan ternyata kita malah bisa lebih bisa lebih dengan bantuan dari kawan-kawan luar kota, dari jaringan itu. Pondok pesantren kan punya kerjasama dengan LBH, dengan AJI, dengan universitas-universitas, dengan NU Fatayat. Nah, mereka lah yang kemudian konsen untuk membantu kami sembakonya. Gitu. Bahkan kemarin itu waktu mau hari raya kita bisa membuat bingkisan lebaran dan dengan ditambah 100.000 untuk istilahnya THR lah itu ya. Untuk 42. Iya, 42 santri aja. Kalau yang bingkisan lebaran. Tapi kalau yang sembako kita bagi untuk 130 waria gitu. Pembuatannya di sini berarti? Iya, di sini. Boleh ceritakan, Bu, waktu puasa ini kegiatannya gimana kalau di pesantren? Ya, di pesantren ya buka bersama aja, buka bersama, beberapa kawan datang. Itu hanya itu. Kemudian salat maghrib sudah selesai karena memang pada waktu itu masih ketat kan penjagaannya. Kalau sekarang sudah mulai. Tapi kalau akhir-akhir ini awal Juni mungkin di sini sudah ada kegiatan? Iya, belum ada. Kemarin kita pembagian sembako terakhir itu tanggal 2. Itu bantuan dari Indo Relawan Jakarta. Ya. Ibu, kalau pengajian online itu berarti ustadznya hadir juga ya, Bu? Iya, ustadznya hadir menyimak kita gantian karena kan grup WhatsApp itu hanya untuk 4 orang. Jadi tiga maju, tiga Oh gitu, bergantian gitu ya, Bu ya? Kan ustadznya stay tetap. Cuman yang masuk
tiga. Sekarang katanya WhatsApp sudah bisa 8 ya. Iya. Tapi kalau kemarin kan belum, masih 4. Mm-mm. Kalau Ustadznya masih tempat Ustadz banyak Ustadzah Mas Surya, Ustadz Arif, lalu Ustadz Makmun. totalnya berapa Bu Sinta? Apa ya? Sejauh ini yang memberi apa Mengajar. mengajar? Oh, ustadznya Ada berapa? ada 6. Ada 6. 6. Ya, ustadzahnya 2, ustadznya membahas fikih yang gulukul marom yang sedang kita pelajari sekarang sama Pak Ustadz Arif itu. Lalu kemudian ini apa namanya, ya diskusi tentang feminisme dan Islam dan macam-macam, karena kita punya kerjasama itu dengan solidaritas perempuan. Nanti mereka yang mengisi satu minggu ini, minggu berikutnya diisi dari fatayat gitu. Bu, ada nggak sih waria yang memang non muslim? Ada, Bu, Oh, ada tapi banyak. di sini Kita sebetulnya punya anggota non muslim itu 4, tapi di luar pondok kan banyak. Nah, kemudian kita membuatkan kegiatan untuk religiusitas mereka. Kami punya kerjasama dengan UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana itu. Nah, sebulan sekali 20 orang. Sebetulnya non muslimnya hanya 14 orang, yang 6 orang itu saya dan kawan-kawan yang mengantar aja. Nanti di sana sudah disiapkan di gereja, di kapelnya UKDW itu sudah ada liturginya, peribadatannya sudah disediakan mereka. Itu bentuk dari MOU pondok pesantren dengan UKDW. Jadi kawan-kawan non muslim bisa juga melakukan ibadah seperti kami. Jadi tidak membuat kecemburuan. Kami nggak pernah nutup pintu. Mereka yakin betul apa yang kita lakukan. Nggak. Kadang-kadang juga kalau pas ada acara, kami kan membuka pintu, nggak pernah kita menutup. Jadi kalau ada pengajian, mereka juga kita undang, kan begitu. Artinya masyarakat di sini tahu apa yang kita lakukan. Ya, apalagi berita-berita di YouTube, mereka kan baca. Iya, orang-orang kan juga baca apa yang kita lakukan di sini. Jadi nggak masalah. Artinya mereka tidak mempermasalahkan itu ya. Artinya mereka sudah memahami perbedaan itu apa, hak-hak pribadi itu apa, hak-hak keberagamaan itu apa. Tapi kalau mungkin itu interaksi dari teman-teman di sini untuk yang lain, maksudnya tidak hanya di lingkungan sini ya, itu seperti apa Bu? Sudah kalau boleh satu cerita. Interaksi dengan apa? Dengan mungkin masyarakat, kan ini kan mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Ya itu kita kan sudah kasih contoh bahwasannya menjadi bagian dari masyarakat di mana mereka tinggal, kan begitu. Atau itu juga mereka berusaha untuk aplikasikan gitu. Iya, ya otomatis bisa. Karena memang kadang-kadang kita kan main-main ke rumah kawan-kawan, iya, melihat apa gitu Kegiatannya. ya, kegiatannya, lalu kita tanya-tanya dengan orang-orang sekitar gitu. Kadang-kadang beberapa waria ketika sakit yang ngabarin juga malah tetangganya, kan gitu ya. Karena banyak waria yang hidup sendiri. Iya, banyak waria. Bu, sejauh ini waria ini teman-teman tinggal di pesantren dan di kos-kosan kayak gitu, Bu? Iya, di kos-kosan. Tapi lebih banyak di mana, Bu? Di kos-kosan lah. Mereka kan kebanyakan pendatang. Yang asli dari orang Jogja itu 40% lah. Iya. Dari 42. Iya. Kalau pesantren malah lebih sedikit lagi. Dari 42 itu hanya kira-kira 12. 12. Ya, 12 yang asli Jogja. Jogja, ya. Yang lain orang 30 itu ada yang dari Makassar, dari Lombok, dari Surabaya, dari Bandung, dari Tasik. Gitu. Alasan mereka datang ke sini apa? Karena di sini itu masyarakatnya lebih bisa menerima, itu satu. Pada dasarnya mereka pergi itu karena tidak diterima keluarga, kan begitu. Mereka tidak diterima oleh keluarga, dia lalu pergi. Pergi itu mencari komunitas
yang bisa menerima siapa ya? Otomatis komunitas waria. Yang pertama dicari adalah komunitas waria yang di kota lain kan begitu. Ya. Lalu mereka ke sini, kita terima dengan baik. Lalu mereka kita carikan pekerjaan. Ada yang bantu toko roti, ada yang apa. Tapi kadang-kadang mereka nggak suka ikut orang, maunya ngamen yang bebas gitu. Jadi seperti itu fenomenanya. Mereka keluar kota itu, hidup di luar kota itu karena tidak diterima oleh keluarganya. Nah, kesininya lagi karena sudah terlalu lama dia meninggalkan keluarga, mereka jadi tidak bisa akses KTP karena mereka sudah putus hubungan dengan keluarga, tidak punya kakak. Nah, artinya kemudian mereka tidak bisa membuat KTP karena KTP kita kan dasarnya dari kakak. Nah, itu maka problem di waria ini adalah tidak adanya kartu identitas dari kawan-kawan itu. Jadi salah satu yang menjadi permasalahan adalah tidak punya KTP. Nah, ketika mau cari kos juga susah. Nah, kita terpaksa menanggung untuk kos-kosannya, artinya menanggung sama yang punya kos gitu. Jadi itu bentuk-bentuk dari perkawanan kita itu seperti itu, menolong nanti kalau karena tidak punya KTP, tidak bisa akses kesehatan toh. Nah, kita yang mengakseskan kesehatannya melalui lembaga kita. Iya. Kalau dia berjalan sendiri ke puskesmas tidak punya KTP, sama saja tidak bisa diterima. Itulah kenapa prioritas utama adalah pembuatan KTP buat kawan, tapi selalu terganjal oleh peraturan-peraturan yang saklek. Artinya sebenarnya kita juga menyadari supaya identitas itu benar-benar datanya asli, ya kan? Mereka kan juga menuntut, pemerintah kan juga menuntut data yang asli, misalnya orang ini dari mana, tidak bikin yang gagah yang nggak bisa. Kalau ibu pernah kerja apa aja ibu dari muda sampai punya saya pondok ini pesantren? dari keluarga pengusaha. Jadi saya punya usaha kerajinan perak, punya usaha perhiasan pengantin. Walaupun saya lulus dari UGM, dari biologi. Iya, tapi karena saya waria saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa jadi dosen. Itulah diskriminasi pekerjaan untuk waria. Saya bisa jadi guru kalau saya penampilannya laki-laki sesuai jenis kelamin saya di KTP kan begitu. Itu. Jadi kalau sekarang mungkin pekerjaan bimbingan itu apa Bu? Ya itu tadi bikin perhiasan manten, bikin iya. Kayak gini ya bu ya, yang itu. Kayak begini. Ini yang obat itu Bu ya? Ini untuk manten Jawa. Jawa. Itu ibu buat sendiri berarti?